warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Umar Musyor dari kelas B2 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Video ini saya buat untuk memenuhi prosedur UAS mata kuliah SPD yang diambil oleh Istiqomah. Langsung saja untuk tahun pertama tentang pemahaman teknologi tradisional dan pemahaman baru. Pemahaman teknologi yaitu sistem penggunaan berbagai sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan praktis yang ditentukan. Kalau secara tradisional itu berdasarkan kebiasaan atau pengamatan. Sedangkan untuk pemahaman baru teknologi yaitu berdasarkan penelitian. Secara luas, pengertian secara tradisional yaitu revolusi industri teknologi didefinisikan secara luas, bahkan beberapa hal berkaitan dengan konsep seni atau lukisan anatomi tubuh manusia. Teknologi pramodern pada umumnya bersifat tidak eksakt, tidak dapat diubah-ubah lagi. Didasarkan hanya pada pengetahuan praktis bahwa sesuatu bisa berjalan, bukan mengapa bisa berjalan. Dengan kata lain, teori itu mengikuti, bukannya mendahului keberhasilan praktis. Penalaran teori itu merupakan teori yang mulai mengarah pada aplikasi teknologi dan munculnya penemuan. Teknologi modern dikembangkan dan kebutuhan potensialnya dibayangkan oleh pemikiran teoritis tentang hal-hal yang bisa berjalan. Maksudnya, apa yang mungkin bisa dilakukan atau dibuat. Sedangkan luas lagi tentang pemahaman baru teknologi, yaitu kegagalan memaksa seorang mengubah paradigma tentang teknologi sehingga menimbulkan pemahaman baru tentang teknologi yang tidak saja bersifat hard copy, tetapi juga soft copy. Hard copy menyangkut sistem peralatan, sedangkan soft copy teknologi mencakup segi manusia dari aspek simbolik dan manajerial. Nomor 2, mengapa sains dan teknologi saling terkait? Berikan analisa dan contohnya. Sains merupakan sebuah proses yang melandasi perkembangan teknologi, sedangkan teknologi sendiri yaitu menunjang perkembangan sains. Sains digunakan untuk aktivitas dalam upaya memperoleh suatu kejelasan tentang objek dan fenomena alam. Sedangkan teknologi sendiri merupakan aplikasi dari sains yang dapat dijadikan upaya untuk mendapatkan suatu produk. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa teknologi merupakan aplikasi atau hasil dari sains itu sendiri. Contohnya, penerapan ilmu fisika di bidang lensa. Lensa menghasilkan mikroskop dan teleskop. Mikroskop digunakan untuk melihat objek yang sangat kecil seperti bakteri, yang mana dengan itu klasifikasi bakteri bisa dilakukan. Nah, hasil dari klasifikasi ini bisa membantu dalam bidang kedokteran dan industri makanan. Contoh lain yaitu dalam bidang elektro, menghasilkan robot yang bermanfaat dalam berbagai bidang. Robot ini bisa bermanfaat bagi manusia, terutama untuk penelitian yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Contohnya, penelitian dasar laut dan penelitian gunung berapi. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan keterkaitan sains dan teknologi pada nilai sosial masyarakat? Masyarakat dan sains membutuhkan teknologi sebagai sarana untuk menyimpan dan mencari informasi, di mana sains berperan sebagai tubuh dan proses penemuan pengetahuan. Teknologi berperan sebagai sarana atau alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, masyarakat sendiri berperan sebagai pelaku. Nah, keterkaitan dari ketiga pokok ini adalah ada keterkaitan antara tiga ini, di mana sains terlahir dari pemikiran manusia atau masyarakat, sedangkan teknologi sendiri yaitu pengaplikasian dari sains itu sendiri. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan keterkaitan sains teknologi pada nilai moral masyarakat? Pada tingkat aksiologis, pembicaraan tentang nilai etika atau moral adalah hal yang mutlak.
Itu karena menyangkut manusia dalam mengembangkan ilmu teknologi untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam penerapannya, sains mempunyai efek positif dan negatif. Nah, karenanya diperlukan nilai dan moral untuk mengendalikan ide manusia ketika hendak bergelut dengan pemanfaatan manusia menghasilkan pengetahuan yang baik bagi manusia. Untuk itu, etika harus menjadi ketentuan mutlak karena sangat berperan penting bagi pemanfaatan pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat hidup, kesetaraan dan kebahagiaan di manusia itu sendiri. Soal terakhir, apakah ada hubungan antara seni dan sains? Jelaskan. Seni membantu manusia mengasimilasi aspek-aspek konseptual secara langsung dari pengalaman struktur total, harmoni, dan keindahan. Untuk menciptakan harmoni, maka harus ada spirit ilmiah, dan spirit ini harus diterapkan dalam seni. Seni dan sains dapat terhubung dengan cara berorientasi kepada keindahan. Sementara keindahan penekanannya lebih kepada respon subjektif manusia, dan itu didasarkan pada kesenangan akan apa yang dilihatnya. Jadi seni dan sains itu dapat terhubung dengan cara berorientasi kepada keindahannya. Jadi seni dan sains itu ada hubungannya. Ya, sekian video yang saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.